Dan saya mulai eh, dengan share screen ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas tentang diagnosa anamnesa, yaitu bagaimana kita bertanya kepada pasien-pasien kita, bagaimana kita menggali informasi dari wawancara kepada pasien-pasien kita, tentu saja ada hal-hal yang harus kita kedepankan dalam bertanya. Yaitu yang pertama tentu saja kesopanan, kedua kejelasan. Jangan sampai kita bertanya kepada pasien, tapi tidak jelas apa yang kita tanyakan. Contohnya, silakan Ibu, ada perlu apa? Saya ingin dibekam. Udah, seperti itu pasti jawaban pasiennya. Tapi kita bertanyanya, Ibu, apa yang dirasakan? Keluhan utamanya apa? Gejala penyertanya apa? Sudah berapa lama sakitnya? Kemudian sedang mengalami pengobatan apa dan bagaimana progres pengobatannya? Itu kita gali semua. Tanyakan, Bu sakitnya sebelah mana? Oh sakitnya sebelah situ. Ada gejala ini juga, ini juga, ini juga enggak? Kalau ada itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan. Nah itu adalah tata cara anamnesa. Makanya kemarin kita combine dengan diagnosa secara anatomi, yaitu mengetahui apa organ tubuh pasien itu sebelah mana saja. Oh, kalau yang sakitnya di sebelah, kembali ya ke yang paling simpel aja, ke lambung misalkan. Oh, kalau yang sakitnya di bagian perut tengah bagian atas dan disertai dengan adanya mual, adanya perih, adanya pusing, berkeringat dingin, kemungkinan besar itu lambungnya yang bermasalah. Makanya nanti kita ambil tindakan untuk perbaikan organ lambungnya. Tapi kalau kita cuma bertanya, ibu kesini mau ngapain? Ya mau berobat, mau diapain, mau dibekam. Ya udah, baik kita bekam aja, gitu. Tapi kalau kita sudah detail dalam anamnesa, maka kesimpulan kita dapatkan. Dan yang paling penting, nanti terapi yang akan kita lakukan itu merupakan terapi yang tepat. Kenapa diagnosa itu penting? Karena syarat kesembuhan itu ada tiga, Pak Bu. Syarat kesembuhan itu ada tiga. Yang pertama tepat diagnosa, ya. Yang pertama tepat diagnosa. Yang kedua tepat obat atau tepat pengobatan. Kalau mau tepat pengobatan, tentu saja yang tadi yang pertama diagnosanya harus tepat dulu. Kalau diagnosanya tidak tepat, tentu saja pengobatannya tidak akan tepat. Orang sakit jantung, kita diagnosa penyakitnya lambung, atau sebaliknya, orang penyakitnya lambung, kita diagnosa jantung, dan berdasarkan hasil diagnosa kita ambil tindakan ke jantungnya, mungkin nggak pasiennya sembuh. Kecil kemungkinannya. Makanya syarat kesembuhan itu ada tiga. Yang pertama tepat diagnosa, yang kedua tepat obat, dan yang ketiga yang paling utama adalah diizinkan oleh Allah. Lah, kok diizinkan oleh Allah disimpan di terakhir? Ya, karena untuk mendapat izin Allah tadi, keduanya ini pun harus tepat dulu. Kalau keduanya tadi tidak tepat, pengobatannya tidak tepat, diagnosanya tidak tepat. Bagaimana izin Allah akan kita dapatkan? Orang patah tulang kita diagnosanya sakit asam urat misalkan, kita bekam yang nggak tepat. Akan sembuh nggak dengan izin Allah? Ya kecil kemungkinan. Bukan tidak mungkin ya, tapi kecil kemungkinan. Tapi kalau diagnosanya tepat, pengobatannya tepat, maka izin Allah pun akan lebih besar potensinya akan kita dapatkan. Makanya saat kesembuhan itu ada tiga. Yang pertama tepat diagnosa, tepat obat, dan diizinkan oleh Allah. Jangan sampai berpikir negatif ya, wah kok Allahnya taruh di akhir. Justru dengan menyimpan kata diizinkan Allah, Allah di akhir itu untuk menegaskan bahwa walaupun tepat diagnosa, walaupun tepat obat, tanpa ada izin Allah tidak akan terjadi kesembuhan. Ya, apalagi kalau diagnosanya tidak tepat, pengobatannya tidak tepat, izin Allah lebih kecil lagi kemungkinan yang akan kita dapatkan. Gitu, Bapak Ibu ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya ada mendapatkan protes, ya izin Allah dulu, jangan baru ini. Iya betul, memang izin Allah itu yang paling utama. Tapi untuk bisa mendapatkan izin Allahnya itu loh gitu, gitu. Nah, perlu ikhtiarnya dulu yang maksimal. Oke?
Tuh ya. Nah, lanjutkan dari anamnesa tadi. Dari anamnesa pun kadang-kadang pasien tanpa mendapatkan sentuhan, tanpa mendapatkan touching dari kita ya, touch healing dari kita, sudah bisa mendapatkan progres kesembuhan yang lebih baik. Kenapa? Kadang-kadang ada terapis itu yang gaya bicaranya bisa memberikan efek positif kepada pasien, meyakinkan pasien bahwa beliau akan mudah disembuhkan. Nah, ini yang dinamakan konseling terapeutik. Makanya untuk kesempatan malam ini, yang pertama akan saya bahas adalah konseling terapeutik. Supaya apa? Supaya kita sebagai terapis itu nantinya bisa lebih meyakinkan pasien-pasien kita bahwa penyakit apapun insya Allah akan ada obatnya. Karena Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan diturunkan juga obatnya. Di kultum yang awal Ramadan saya sudah bahas ya bahwa kita sangat sering dipermudah dalam mendapatkan kesembuhan oleh Allah dengan ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi obat untuk penyakit-penyakit yang ada di sekitar situ. Cuma kitanya saja yang kurang paham kadang-kadang seperti itu. Nah, dan tidak jarang juga untuk orang-orang yang banyak mengalami sakit di wilayah tertentu, didatangkan juga oleh Allah satu orang yang hanya dengan bicara bisa membantu proses penyembuhannya tanpa harus menyentuh, tanpa harus melakukan tindakan, hanya mungkin memberikan sugesti positif saja, itu bisa membantu proses kesembuhan pasiennya. Nah, itu yang dinamakan konseling terapeutik. Ini yang paling mahal di dunia terapi. Membekam, semua orang saya yakin bisa. Saya mengajari anak kecil, anak saya, 4 tahun, 5 tahun sekarang, coba bekam. Udah bisa nyedot ya, sedot kulit saya gitu ya. Melukai dengan jarum udah bisa. Terus memijat, memang itu butuh keahlian, tapi ketika kita berlatih semua orang pun bisa. Tapi untuk konseling terapeutik itu tidak semua orang bisa, walaupun dengan latihan yang ekstra, tidak semuanya bisa mendapatkan itu. Tidak semua bisa menguasai itu. Saya banyak bertemu dengan terapis-terapis senior yang dari segi keilmuan tidak diragukan, luar biasa keilmuannya. Tapi cara beliau menyampaikan, cara beliau berbicara, memang tidak bisa meyakinkan pasiennya, memang tidak bisa memberikan sugesti positif kepada pasiennya. Nah, itu yang menjadi poin penting kenapa konseling terapeutik ini adalah ilmu yang paling mahal di dunia terapi kalau menurut saya. Yang kayak gimana gak mahal? Cuma dengan ngobrol aja pasien bisa mendapatkan progres kesembuhan, ya. Psikiater aja yang cuma ngobrol aja itu pakai timer sekian menit, tarifnya berapa. Tapi kalau ke kita, ya, kalau ke kita tuh ke terapis-terapis Tibun Nabawi terutama, apalagi terapis ruqyah ya, mungkin di sini banyak yang terapis ruqyah juga, diajak ngobrol sampai seharian full gitu ya, seharian full diajak ngobrol, bayarannya 2 M. Makasih Mas, gitu kan. Apalagi setelah dari situ, setelah dari tempat kita, masih juga diajak ini, di japri juga, ingin komunikasi juga gitu. Bayarannya sama, makasih Mas, gitu. Ya. SBYJK atau syukran banget ya, jazakallah khair gitu, atau seperti itu bayarannya. Ya, itulah resiko kita sebagai seorang terapis. Tapi alhamdulillah kalau dengan seperti itu kita bisa memberikan manfaat berarti kepada pasien-pasien kita. Baik, kita langsung saja kepada konseling terapeutik. Konseling terapeutik itu adalah konseling yang memberikan efek mempercepat kesembuhan. Jadi hanya dengan berbicara bisa memberikan efek mempercepat kesembuhan. Kalau bicaranya seperti ini gimana? Ada orang datang, pasien datang. Pasiennya punya keluhan penyakit jantung. Dan kita sebagai terapis langsung memberikan konseling seperti ini. Pak, Bapak penyakitnya apa? Saya kemarin waktu datang ke dokter divonis penyakit jantung, Pak. Wah, Pak, kalau penyakit jantung, pengalaman-pengalaman saya, Pak, itu biasanya nggak lama lagi, Pak. Nggak lama lagi itu siap-siap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebayang nggak pasiennya kayak gimana?
Ya sudah, pasien juga berpikir, oh, tapi ketika kita menguasai ilmu konseling terapeutik yang tepat, insya Allah walaupun seberat apapun pasiennya yang datang, kita bisa memberikan sugesti positif. Pak, penyakitnya apa? Penyakitnya jantung. Insya Allah tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, Pak. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Bapak, silahkan teruskan. Pertama, ikhtiarnya sesuai dengan syariat. Ingat, sesuai dengan syariat. Itu harus kita garis bawahi ya. Sesuai dengan syariat. Karena kalau hanya mengharapkan kesembuhan, tidak sedikit orang yang datang ke dukun, tidak sedikit orang yang datang ke paranormal, dengan alasan apa? Saya pengen sembuh. Tapi sembuhnya sembuh seperti apa? Kalau sembuhnya dengan datang ke dukun, dengan datang ke paranormal, itu kan kesembuhan semu, bukan kesembuhan yang paripurna. Karena jiwanya nggak sembuh, karena nafsunya nggak sembuh. Dia sudah ditawan oleh bangsa jin, ditawan oleh setan, ditawan oleh kemusyrikan, oleh kesyirikan. Makanya kalau cuma sembuh saja, jiwa apa raganya yang saja yang sembuh itu bukan kesehatan yang paripurna, tapi sembuh yang paripurna itu adalah sembuh yang jiwa dan raga, jasmani dan rohani, spiritualnya pun terjaga, itu kesembuhan yang paling maksimal. Ya, dan melalui konseling terapeutik kita harus bisa membangkitkan itu. Kita harus bisa membangkitkan bahwa Bapak insya Allah akan sembuh dengan cara yang syar'i. Saya penyakitnya jantung, Pak. Kata dokter sudah susah disembuhkan. Pak, dokter itu manusia, bukan orang yang bisa menentukan takdir orang lain. Bapak pernah nggak mendengar ada orang yang sudah divonis cuma 3 bulan lagi, tapi ternyata sudah 30 tahun kemudian masih hidup? Pernah mendengar? Iya Pak, pernah. Nah, itu kan membuktikan bahwa prasangka manusia itu banyak salahnya dibanding betulnya. Karena manusia itu hanya bisa berprasangka, hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Dengan mendapatkan pencerahan seperti itu saja, setidaknya motivasi pasien akan lebih terangkat, apalagi dengan nanti placebo effect ya, akan saya jelaskan placebo effect nantinya. Ya. Jadi penjelasannya pertama ini dulu. Konseling terapeutik adalah konseling yang memberikan efek mempercepat kesembuhan. Kemudian disebabkan oleh keyakinan pasien terhadap terapisnya, ada placebo effect. Ya. Ada placebo effect. Jadi placebo effect itu adalah efek yang ditimbulkan hanya dengan sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Contohnya saya pernah membuat satu kapsul, Pak. Kapsul saya isi dengan tepung terigu. Ya. Saya isi dengan tepung terigu. Kenapa? Karena ada pasien yang datang, dia itu kalau tidak dikasih obat, dia tidak merasa berobat. Dia tidak akan merasa akan mendapatkan kesembuhan. Karena di dalam mindsetnya, saya itu sembuh kalau minum obat. Padahal apa yang dia rasakan, apa yang dia alami apa? Yang dialami cuma masuk angin, Pak Bu. Dengan dibekam pun sebetulnya insya Allah masuk anginnya sudah hilang. Bablas anginnya gitu kan. Tidak perlu minum obat apa-apa sebetulnya, karena dengan dibekam pun, apalagi dibekamnya waktu itu siang hari lagi. Dibekamnya siang hari, ya sudah. Saya rasa masuk anginnya udah keluar, udah beres gitu. Tapi di dalam mindset pasiennya, saya itu harus minum obat baru bisa sembuh. Ya sudah, saya tidak mau ambil pusing, saya ambil aja kapsul kosong, karena kebetulan saya juga kan produksi herbal ya. Jadi punya stok kapsul kosong, saya isi dengan tepung terigu biasa. Ya. Saya isi dengan tepung terigu, saya kasih, Pak, kalau Bapak mau minum obat, ini aja obatnya. Diminum 1 kali aja 1 hari, Pak. 1 kapsul aja 1 hari. Setiap Bapak mau tidur. Saya kasih cuma 5 kapsul buat 5 hari aja. 5 hari kemudian apa yang dia sampaikan? Alhamdulillah Pak, bener saya mendapatkan kesembuhan. Bener obat dari Bapak mantap. Padahal apa isinya? Tepung. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pasiennya sudah yakin duluan kalau obat yang saya berikan itu adalah obat terbaik. Karena memang selama ini track record, mohon maaf ya, ini bukan berarti saya menyombongkan diri, tapi alhamdulillah track record saya di masyarakat sekitar,
itu sudah terkenal tidak terlalu menimbulkan huru hara lah gitu. Dalam tanda kutip ya, bukan orang yang suka menimbulkan huru hara, ya track recordnya alhamdulillah track record yang baik. Jadi ketika mendapatkan obat dari saya waktu itu, beliau langsung percaya dan alhamdulillah beliau mendapatkan kesembuhan. Nah itu yang dinamakan placebo effect. Jadi yakin kepada siapa yang memberikan sugesti positifnya, siapa yang memberikan nasihatnya, gitu. Contohnya misalkan kayak Pak Tatang aja kalau datang ke tempat seseorang, orangnya kucel, ya, orangnya kucel, kemudian mohon maaf rumahnya juga reot, udah mau runtuh, kemudian di di meja makannya juga cuma tinggal nasi beberapa suap saja, tidak punya stok, ya. Tapi ke Pak Tatang bilang kalau dia bisa menggandakan uang. Kira-kira Pak Tatang percaya nggak? Saya yakin nggak bakal percaya. Gitu. Nah itu, kalau kita ingin mendapatkan placebo effect, maka kita pun harus bisa memantaskan diri sebagai seorang terapis. Oh iya, terapis yang ini itu memang pantas untuk kita percaya ucapannya. Karena memang dianya sendiri pun mencontohkan pola hidup yang baik. Alhamdulillah, saya dari usia remaja sampai sekarang, saya nggak pernah merokok. Dulu saya nggak pernah merokok karena cita-cita saya ingin jadi atlet, Pak, Bu. Saya itu dulu waktu muda suka sepak bola, makanya nggak suka merokok. Supaya apa? Supaya sehat. Qadarullah setelah masuk dunia kerja, waktunya tersita, jadi nggak bisa main bola lagi. Ya, akhirnya kerjalah gitu. Biasa setelah kerjaan masuk ke dunia kerja beberapa tahun, saya kembali, saya itu punya manfaat bagi masyarakat. Oh, saya perdalam ilmu tibbun nabawi. Saya punya merasa cukup untuk bisa menebarkan lah setidaknya ilmu tibbun nabawi. Saya keluar kerja dan saya buka klinik. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai 14 tahun ini saya buka klinik tibbun nabawi. Alhamdulillah. Nah, dan ketika pasien kita melihat kita sendiri tidak pernah merokok, pola hidup kita sehat, olahraganya rutin, maka ketika kita motivasi untuk memberikan pola hidup sehat pun, insya Allah pasiennya akan percaya. Ya. Coba sekarang kalau misalkan Pak Isan aja, Pak Isan Alam Hasibuan misalkan gitu ya, lagi ngebekam sambil ngerokok, gimana? Kira-kira gimana perasaan pasiennya? Bapak jangan jaga kesehatan ya, Bapak itu punya penyakit paru-paru, jangan ngerokok ya. Pak Isannya sambil ngerokok, kira-kira gimana pasiennya? Pas itu ngerokok, paling gitu jawabannya. Makanya untuk bisa mendapatkan placebo effect ini, kita harus bisa memantaskan diri supaya kita bisa dipercaya oleh pasien, dan ketika pasien mendapatkan kepercayaan itu, maka insya Allah proses penyembuhan akan lebih cepat lagi gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan placebo effect tentu saja ada beberapa syarat. Yang pertama harus punya skill, harus punya kemampuan. Ya, kita ingin menjelaskan tentang kesehatan, kitanya sendiri nggak punya kemampuan, kita sendiri tidak punya ilmu tentang kesehatan. Bagaimana? Ya. Harus punya knowledge juga, pengetahuan. Jadi kita punya skillnya, kita punya knowledge-nya. Banyak kan sekarang, Pak, yuk saya bekam. Jadi dia tuh cuman ini aja, cuman seolah-olah membuka promosi jasa praktek bekam gitu, tanpa memperdalam ilmu tentang bekamnya. Tapi ada terapis bekam yang sama punya skill bekam, tapi memperdalam ilmu tentang bekamnya, dan akhirnya wawasan tentang bekamnya pun lebih luas. Maka penghargaan dari pasiennya pun berbeda. Ada pasien yang datang, Pak sakit apa? Pokoknya punggung saya sakit, udah bekam aja punggungnya, ngobrol aja biasa gitu. Ya udah, beres. Tapi ketika, Pak sakitnya apa? Punggung saya sakit. Oh, punggungnya sakitnya emang kenapa aja, Pak? Gini nih, kalau gini 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 gini, gini jelasin kan oleh pasiennya. Oh, kalau itu biasanya penyakitnya ini, Pak. Nah, kalau penyakitnya ini, insya Allah nanti saya bekamnya di sini, Bapak nanti bantu dengan ini, dengan ini, dengan ini. Kenapa? Karena ini. Mendapatkan penjelasan seperti itu, pasien akan lebih yakin, ya, saya datang ke orang yang tepat. Jadi, alangkah lebih baiknya nanti ya, kalau misalkan Bapak Ibu mau
apa namanya, mau membuka jasa layanan terapi bekam, yang diutamakan itu jangan cuma memasang brosur menerima terapi bekam, tapi coba Bapak itu sering-sering promosinya berupa edukasi tentang bekam, karena penghargaan pasien akan berbeda. Ya, penghargaan pasien akan berbeda. Kalau hanya terapis bekam, ya sudah, orang cuma tahu dia terapis bekam. Tapi kalau dia sering mengisi kajian-kajian tentang kesehatan di masjid-masjid sekitarnya, misalkan, tidak perlu sampai level internasional, tidak perlu sampai level nasional, tidak perlu. Minimal di masjid-masjidnya, di lingkungannya, ketika ada orang yang bertanya tentang kesehatan bisa menjawab walaupun cuma jawaban dasar, itu akan berbeda penghargaannya, ya. Akan berbeda penghargaannya. Makanya sebagai seorang terapis bekam, jangan berhenti memperdalam wawasan tentang bekam. Oke lah, untuk masalah teknik membekam saya yakin satu kali melihat pun bisa. Ya, untuk teknik membekam satu kali melihat bisa. Tapi untuk menambah wawasan tentang bekam, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu tidak cukup. 10 tahun, 20 tahun pun tidak cukup untuk menambah wawasan tentang bekam. Karena ilmu kesehatan itu terus-terusan mendapatkan peningkatan gitu. 2019 kita nggak tahu ada yang namanya COVID, tapi tiba-tiba muncul penyakit yang menjadi momok bagi semua orang gitu. Mau bepergian susah, mau mudik nggak boleh, taraweh jaga jarak. Itu kan jadi membuat kita, aduh, ini gara-gara ada si COVID nih. Ya. Nah makanya kita jadi belajar, oh COVID itu seperti itu, penanganannya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah makanya sebagai seorang terapis bekam atau terapis timbun nabawi, ya terus kita asah lagi, kita asah, supaya apa? Supaya kemampuan kita dalam ilmu kesehatan pun terus meningkat. Dan yang berikutnya, supaya pasien kita bisa mendapatkan kepercayaan, supaya bisa mendapatkan placebo effect, kita harus punya pengalaman. Pengalaman kita diperhitungkan. Karena memang beda. Terapis baru dengan terapis yang sudah bertahun-tahun, penghargaan orang itu berbeda. Tapi jangan jangan cuma kita punya jam terbang, tapi kita juga isi dengan jam tadi, jam wawasan. Ya, gitu. Ini cara kita untuk bisa mendapatkan placebo effect, keyakinan pasien bahwa dia sedang berada atau ditangani oleh orang yang tepat. Ketika pasien meyakini itu, tidak perlu terapi yang aneh-aneh, Pak. Tidak perlu terapi yang aneh-aneh. Saya sampai pernah melihat ya, terapinya dengan seperti ini, dibeginikan dulu, dibeginikan dulu, dibeginikan dulu. Boleh untuk variasi terapi, tapi kalau misalkan pasien yang udah yakin, kayak kita ke dokter aja, cuman disuntik sama dokter, kita nggak tahu obatnya apa, banyak yang mendapatkan, oh iya, saya udah disuntik, insya Allah akan sembuh. Sama dengan ketika kita mendapatkan keyakinan, kita mendapatkan kepercayaan dari pasien, bekam aja gitu. Penyakit yang memang bisa dibekam, kita bekam, dan kita kasih tahu bahwa ini memang titik bekam yang tepat, dan nanti hasilnya bakal seperti ini, ada efeknya seperti ini, itu pasien akan mendapatkan, iya, saya akan ada berada di tangan yang tepat, insya Allah saya akan mendapatkan kesembuhan. Oke, siap ya, menjadi seorang terapis yang memiliki ilmu konseling terapeutik yang memadai. Jadi jangan sampai kita hanya bertanya itu di grup, saya punya penyakit ini, saya punya pasien dengan penyakit ini, titik bekamnya di mana ya, gitu. Jangan cuma bertanya seperti itu, tapi coba kalau misalkan kita bertanya di grup itu, pertama tanya, boleh bertanya titik bekam, tapi untuk bisa menanyakan titik bekamnya itu, kita bantu atau kita tunjang dengan informasi-informasi yang lengkap. Usianya berapa, berat badannya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian kebiasaannya dia apa, dan yang lain-lainnya. Supaya apa? Supaya kita banyak referensi. Oh, kalau usia segini, biasanya kondisinya seperti ini, kondisi badannya, kondisi organnya seperti ini. Kalau misalkan aktivitasnya seperti ini, oh biasanya seperti ini, kondisi badannya, gitu. Ya. Dan tanpa bertanya kepada grup pun, kalau kita sudah terus memperdalam tentang konseling terapeutik,
Tadi kita ajak ngobrol aja pasiennya, kita berikan motivasi positif aja, kita berikan pesan-pesan hikmah saja kepada pasiennya, tanpa kita sentuh pun pasien akan mendapatkan kebaikan, insya Allah. Gitu ya. Saya lanjutkan. Skill untuk bisa mendapatkan placebo effect. Skill apa yang harus dimiliki? Tentu saja skill dalam bidang dakwah. Kenapa? Karena kita itu sebagai praktisi tibun nabawi yang ingin mendakwahkan metode pengobatan sunnah ini. Makanya ketika kita menyampaikan kepada pasien, yang pertama kita sampaikan itu bukan cuma khasiat bekamnya saja, tapi hikmah dari berbekamnya ini. Bahwa ketika kita melaksanakan bekam, kita sedang menjalankan sunnah Rasul. Masalah sembuh atau tidak, itu ada di tangan Allah, tapi pahala insya Allah sudah kita dapatkan. Itu poin pertama yang kita miliki. Skill berdakwah terlebih dahulu. Tapi saya tidak punya kemampuan berbicara, Pak. Saya nggak punya kemampuan berbicara, kan? Itu sudah berbicara. Yang membatasi kita sehingga merasa grogi ketika berbicara di depan siapapun, di depan umum, itu adalah pikiran bahwa kita tidak bisa. Padahal Allah sudah memberikan modalnya, mulut kita, lidah kita, tenggorokan kita, suara kita, Allah sudah anugerahkan. Kenapa kita berpikir kita nggak bisa bicara di depan umum? Ya, bisa. Insya Allah semuanya bisa. Yang penting apa? Percaya diri. Untuk bisa mendapatkan percaya diri apa? Kuasai ilmunya. Ya. Seorang komentator bola, kenapa bisa ngomong jelas tentang masalah bola? Karena dia tahu tentang bola. Kita pun sebagai terapis tibun nabawi, kalau ingin bisa mendakwahkan tibun nabawi dengan detail kepada pasiennya, kuasai ilmu tibun nabawi. Walaupun memang dengan pertemuan-pertemuan kita tidak cukup nih, tidak akan cukup. Tapi insya Allah kalau kitanya mau menambah terus wawasan, semakin kedepannya akan semakin maksimal kemampuan kita. Izin minum dulu ya. Oke. Jadi skill yang pertama harus dimiliki adalah skill dakwah kita. Yang berikutnya spiritual skill. Skill spiritual kita. Ya. Seorang praktisi tibun nabawi masa sih spiritualnya masih tergantung sama atau terkontaminasi sama dukun. Seorang praktisi tibun nabawi masih tauhidnya masih terpengaruh oleh sesuatu yang berbau kesyirikan, masih terpengaruh oleh jimat, masih terpengaruh oleh isim, masih terpengaruh oleh wafat dan sebagainya. Masa sih seorang terapis tibun nabawi seperti itu? Terapis tibun nabawi itu harusnya tauhidnya udah kuat. Ya. Saya bukan menyalahkan jimat, saya bukan menyalahkan witik, saya bukan menyalahkan apa namanya yang lain-lainnya. Yang saya salahkan itu kepercayaan kepada benda tersebut. Banyak orang yang percaya kepada benda tersebut. Dan kita seorang praktisi tibun nabawi justru memberantas itu. Jangan percaya kepada yang seperti itu. Dan untuk menghindari supaya orang tidak percaya, supaya orang jangan sampai percaya ke hal seperti itu, sebaiknya kita jangan memberikan hal-hal seperti itu kepada pasien kita. Apalagi kalau kita sebagai praktisi ruqyah. Karena pernah ada pengalaman, ya, ini pengalaman salah satu guru saya, meruqyah pasien, wah luar biasa ini reaksinya gitu ya. Kemudian setelah diruqyah merasa lebih enak karena mungkin jinnya sudah keluar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memang mengeluarkan jinnya. Begitu pulang, si praktisi ruqyahnya ini tidak berniat apa-apa, tapi ingin memberikan oleh-oleh kepada pasiennya. Ini Pak, ini saya punya tasbih kesayangan yang memang saya gunakan untuk berzikir. Silahkan dibawa aja kalau Bapak suka. Dibawa. Ternyata ketika sampai di rumah dipercayai bahwa tasbih ini yang bisa membantu kesembuhan pasien, yang bisa membantu kesembuhan dia. Akhirnya apa? Padahal si maksud dari si terapis tadi, si praktisi ruqyah tadi tidak seperti itu. Ini hanya oleh-oleh, silahkan pakai zikir, udah.
Kalau tidak dipakai ya nggak masalah. Tapi karena yang memberikannya orang yang sudah diyakini, orang yang sudah dipercaya bahwa bisa membantu proses kesembuhan, akhirnya apa? Akhirnya dijadikanlah sesuatu yang melanggar syariat, melanggar tauhid. Makanya kita sebaiknya daripada terjadi seperti itu, mending-mending kalau pasiennya udah paham tentang tauhid. Kalau yang belum, mendingan jangan kita berikan apa-apa. Termasuk amalan pun, ya. Amalan pun sebaiknya kita sesuaikan. Oh, ini orangnya memang biasanya sering sholawatan. Ya kita tekankan saja. Silakan teruskan sholawatannya, tapi niatnya untuk meminta kepada Allah. Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita memberikan amalan-amalan seolah-olah amalan khusus dari kita nih. Hanya dipercaya bahwa ini amalan yang bisa membantu kesembuhan saya. Enggak. Justru kita berikan amalan-amalan yang biasa saja. Kecuali kalau untuk pasien-pasien yang memang sudah kuat dari segi tauhid. Ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, spiritual skill-nya itu adalah kita memberikan teladan kepada pasien-pasien kita bahwa kita adalah orang yang yang dari segi spiritual memang sedang berusaha untuk lebih baik. Bukan berarti kita yang lebih baik dibanding pasiennya, bukan, tapi kita sedang berusaha kepada yang lebih baik. Contoh ketika pasien datang di waktu azan, ya kita ajak dulu sholat berjamaah. Kita ajak dulu sholat berjamaah. Ketika sudah mendapatkan itu, pasien akan yakin, oh iya, saya berada di orang yang soleh. Saya ditangani oleh orang yang soleh. Ya, saya sedang ditangani oleh orang soleh. Kenapa? Karena waktu saya datang pun diajak berjamaah sholatnya. Jangan sampai ngakunya praktisi Timbun Nabawi, tapi di masjid dekat rumahnya dia nggak pernah kelihatan. Ya, itu kan melanggar. Saya pernah, saya pernah punya gitu sahabat gitu ya, begitu ke rumahnya waktu azan, kami yang bersilaturahim ke rumahnya pada ke masjid, dianya sholat di rumah dengan alasan apa? Saya bermusuhan dengan DKM-nya. Kan itu, aduh, bingung saya mencernanya juga, saya bingung kok gini gitu. Harusnya seorang praktisi Timbun Nabawi itu kita nggak peduli masalah dengan orang lain yang karena panggilan sholat itu, panggilan ke masjid itu bukan panggilan dari orang, tapi panggilan dari Allah untuk kita menghadapnya gitu. Ya sudah, hadapi saja, ya, menghadap saja kepada Allah. Itu maksud saya. Jadi jangan sampai kita hanya terganggu oleh sesuatu yang tidak urgent, malah mengganggu sesuatu yang lebih urgent. Itu yang pertama, spiritual skill kita harus kita jadikan teladan bahwa kita sebagai seorang praktisi Timbun Nabawi. Yang kedua, social skill. Kita itu harus memiliki kemampuan bersosial yang baik. Kita harus memiliki kemampuan bersosial yang baik. Contohnya Pak Asri ya, Pak Muhammad Asri, contohnya di tempat tinggalnya sebagai seorang praktisi Timbun Nabawi. Ketika ada orang tahlilan nggak pernah mau ikut. Ketika ada orang yang suka yang selamatan nggak pernah mau ikut. Ya ketika kita mendapatkan undangan ikut saja Pak. Contohnya seperti itu ya. Bukan berarti saya menjudge ya. Tapi ini contoh seperti itu. Ikut saja, hadir saja. Perkara masalah khilafiyah kita jangan terlalu memperdalam ke sana. Kecuali kalau memang bertentangan dengan tauhid itu boleh kita debat. Tapi selama tidak bertentangan dengan tauhid silahkan. Ikuti saja kebiasaan-kebiasaan yang di masyarakat. Supaya apa? Supaya ketika kita menyampaikan tentang kesehatan, tentang Timbun Nabawi, masyarakat itu menerima dengan lapang dada. Karena yang menyampaikannya memang sudah terbiasa di tengah-tengah mereka, bukan orang yang baru datang. Gitu. Karena saya banyak melihat kasus orang itu tiba-tiba langsung ini bid'ah, ini haram, ini nggak boleh. Banyak saya melihat seperti itu tanpa kita terjun dulu ke masyarakatnya gitu. Oh, memang ada amalan-amalan yang bid'ah, memang ada amalan-amalan yang tidak boleh dilakukan. Tapi bagaimana menyampaikannya, kita pun harus mengetahui kebiasaan masyarakat di situ. Kalau kita tiba-tiba langsung datang dengan membawa hukum itu, jangankan diterima, yang ada kita diusir. Ya. Makanya sebagai seorang praktisi Timbun Nabawi, kita harus punya skill bersosial yang baik. Ya, sosial skillnya harus kita perdalam.
Jangan menjadi orang yang antisosial. Ya. Yang berikutnya, yang kita miliki adalah technical skill. Jelas, setelah spiritualnya bagus, sosialnya bagus, dijadikan teladan ya di masyarakat. Tekniknya juga kita punya gitu. Seorang pembekam, oh membekamnya tepat. Seorang pijat, oh pijatannya enak. Wah itu akan lebih mempercayai lagi kepada pasien-pasien kita bahwa dia sedang berada di orang yang tepat. Dia sedang ditangani oleh orang yang tepat. Inilah yang dinamakan placebo effect. Jadi placebo effect itu adalah efek kesembuhan yang didapat oleh pasien walaupun tanpa mendapatkan terapi dari orang yang menterapinya dari terapisnya. Ya. Nah untuk personal brandingnya jangan lupa sebagai seorang terapis juga kita perlu membranding diri kita nih. Jangan sampai seorang terapis itu tidak diketahui oleh orang lain. Justru kita harus diketahui oleh orang lain bahwa kita seorang terapis, maka harus punya skill. Yang pertama harus punya skill ya. Kemudian setelah kita punya skill, kita lifestyle-nya, tadi gaya hidupnya kita harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kesehatan, bukan perokok contohnya, bukan peminum alkohol, olahraganya sehat, ibadahnya apalagi gitu. Itu akan membranding bahwa kita seorang praktisi Tibun Nabawi yang baik. Dan jangan lupa sosial connection-nya kita juga harus punya. Jadi kita berkoneksi sosial itu benar-benar koneksi sosial yang bagus, tidak terhalang oleh perbedaan ormas, tidak terhalang oleh perbedaan partai, tidak terhalang oleh perbedaan golongan dan sebagainya. Yang penting kita menjaga hubungan sosial kita dengan baik, dengan siapapun. Karena bergaul dengan siapapun itu perlu, walaupun nantinya untuk mendapatkan circle kita, untuk mendapatkan orang-orang yang memang bisa kita jadikan acuan, jadikan rujukan, memang kita perlu memilih. Tapi untuk menjalin hubungan, silakan dengan siapa saja. Ya. Kemudian kita pun harus punya jaringan. Nah ini untuk bisa membranding itu kita punya jaringan. Kita akan dianggap sebagai seorang praktisi Tibun Nabawi yang profesional ketika orang tahu bahwa kita ada di lingkungan praktisi Tibun Nabawi juga. Tapi kalau kita bergabungnya dengan orang-orang bengkel, orang akan ragu kalau kita seorang praktisi Tibun Nabawi karena yang dipegang bukan tubuh manusia, ya. Yang dipegang itu mesin, maka orang lain akan bingung juga. Maka networknya harus kita jaga network yang sesuai. Sebagai seorang praktisi Tibun Nabawi, ya yuk kita bergabung dengan jaringan Tibun Nabawi juga gitu. Itu akan membuat personal branding kita tepat. Di samping itu pun itu akan membantu promosi kita. Pernah kan di grup banyak yang bertanya, ada nggak terapis di daerah ini, ada nggak terapis di daerah ini, ada nggak terapis di daerah ini. Ketika jaringan kita kuat, ada di daerah ini ada si A, ada si B, ada si C. Tinggal rekomendasikan kepada pasiennya, Pak, saya punya teman di sini. Kalau Bapak mau dibekam, saya nggak bisa datang ke sana karena jauh. Silahkan datangi aja ini. Gitu. Ketika orang mendatangi orang tersebut karena mendapatkan rekomendasi dari kita nih yang sudah dipercaya oleh pasiennya, maka dia akan yakin juga kepada orang yang kita rekomendasikan. Gitu. Ya, jadi personal jaringan juga kita perlukan sebagai seorang terapis. Yang berikutnya istiqomah. Karena saya pernah melihat ada tahun lalu dia seorang terapis bekam. Karena mungkin pasiennya tidak terlalu banyak, dia rubah haluan menjadi seorang terapis gurah. Bekamnya ditinggalin, jadi seorang terapis gurah. Gurahnya juga karena tidak terlalu banyak pasiennya, beralih menjadi YouTuber. Lebih banyak bikin konten dibanding dia pegang orang. YouTubernya terkait dengan kesehatan, ilmu kesehatan, bagus. Ya. Karena memang viewernya juga tidak banyak, subscribernya juga tidak banyak, dia beralih menjadi pendongeng. Orang bingung sebetulnya dia tuh terapis atau pendongeng, pasti bakal seperti itu. Makanya ketika kita mendeklar gitu ya, mendeklarasikan bahwa saya adalah seorang terapis Tibun Nabawi, langsung kita istiqomah sampai kapanpun kita menjadi seorang terapis Tibun Nabawi gitu. Mau banyak ataupun sedikit pasien kita, terus kita istiqomah di jalan itu. Insya Allah, ya. Insya Allah Allah akan memberikan
jalannya. Karena bukan banyaknya atau sedikitnya pasien yang menjadi target kita, tapi tersampaikannya dakwah kita. Dulu Bu, ya, Bu Ira, dulu saya itu pertama kali buka klinik, 1 bulan pasien saya cuma 3, Bu. 1 bulan pasien saya cuma 3 dan bayarnya cuma 30.000 satu pasien. 1 bulan saya cuma punya uang 90.000 waktu itu. Bingung nggak? Ya secara manusiawi bingung, saya mau makan apa? 90.000 1 bulan, cuma 3 pasien. Tahun 2012 saya buka klinik, sebulan cuma didatangi 3 pasien. Itu pun jeda waktunya, hari ini didatangi, seminggu kemudian baru datang lagi, pleng, 2 minggu kemudian baru datang lagi. Sampai akhir bulan cuma 3 itu aja pasien saya. Kalau melihat waktu itu saya udah nyerah, adalah saya nggak mungkin bisa hidup dari dunia Tibun Nabawi. Tapi bukan itu tujuannya. Saya ingin mendakwahkan Tibun Nabawi ini. Akhirnya alhamdulillah sampai 14 sampai berarti 12 tahun ya. 2012 sekarang 2024. Berarti alhamdulillah 12 tahun saya berjalan. Dan alhamdulillah tidak pernah merasa kekurangan apapun. Alhamdulillah. Setiap hari pasien saya selalu saja ada, walaupun memang tidak membludak ya, tidak membludak, tapi alhamdulillah ada saja pasien setiap hari 5, 10 cukuplah gitu untuk ya setidaknya untuk bisa membayar gaji karyawan, membayar listrik, ya alhamdulillah bisa cukuplah gitu. Walaupun tidak membludak. Ya. Belum kalau sampai ratusan per hari belum lah gitu. Dan saya pun menerapkan tarif di klinik saya tidak terlalu memberatkan gitu. Sesuai saja UMR di daerah saya itu tidak terlalu tinggi, maka saya pun tidak mungkin. Saya tinggal di Bandung Barat. Bandung Barat itu UMR-nya cuma 2,5. Makanya saya tidak mungkin memberikan atau membebankan tarif bekam sesuai seperti orang Bekasi yang UMR-nya 5 juta gitu. Ya, nggak mungkin. Jadi kalau ada pertanyaan berapa sih sebetulnya tarif bekam, ya disesuaikan dengan daerahnya masing-masing aja Pak Bu. Yang penting kita punya tadi nanti kita akan bahas, nanti kita punya acuan harus seperti apa kita menentukan tarif bekam. Walaupun ada hadis yang mengatakan tarif bekam itu buruk, tapi Rasulullah sendiri pun memberikan upah kepada yang membekamnya. Ya. Insya Allah nanti di manajemen klinik, ya di pertemuan terakhir mungkin kalau tidak salah di rundown itu akan kita bahas. Ya. Supaya ada jawaban tuh. Soalnya banyak yang bertanya, sebetulnya boleh nggak sih menentukan tarif bekam? Sebetulnya boleh nggak sih menentukan tarif bekam? Soalnya kalau tidak ditentukan tarif bekam, ya saya punya pengalaman seperti ini, Bu. Saya diundang ke satu tempat yang lumayan cukup jauh, ya, lumayan cukup jauh, diundang ke tempat itu, disuruh untuk membekam 3 orang. Udah beres ngebekam 3 orang, dikasih amplop. Amplopnya isinya cuma 50.000. Buat bensin saja alhamdulillahnya saya bawa motor gitu. Kebayang kalau saya naik angkutan umum, nggak cukup angkutan biaya untuk ongkos. Alhamdulillah saya bawa motor, dan motor dari rumah sudah ada bensinnya, alhamdulillahnya tuh. 50.000 kalau dihitung dari tempat saya ke tempatnya dia, itu nggak cukup. Makanya setelah kejadian itu saya ada akad di awal. Kalau misalkan diundang gitu ya, kalau misalkan diundang ada akad di awal. Pak, saya bisa nggak bekam ke sini? Oh, daerah mana Bapak? Saya daerah ini. Pak, kalau ke daerah situ, ini akad awal saja Pak ya, transportnya sekian. Oh, transport sekian. Nanti kalau masalah upah bekamnya kita bisa bicarakan, bisa sesuaikan lah gitu ya. Nanti kita bahas bisa kita bahas di manajemen klinik, di ilmu manajemen praktisi terapis ya. Tapi setidaknya akan di awal tentang transport kita harus tekankan, jangan sampai kita bisa berangkat nggak bisa pulang, repot gitu. Belum lagi kalau begitu di rumah anak kita minta oleh-oleh, lebih repot lagi ya. Nah makanya sebaiknya memang kita perlu punya akad di awal sebagai seorang terapis itu, dan itu tidak melanggar ya, yang namanya dalam ilmu transaksi itu akad itu memang menentukan ya. Oke, lanjut ya.
sebagai seorang personal branding seorang terapis itu ini harus kita miliki, dan yang paling utama itu jangan lupa promosi juga. Promosinya tadi jangan kita mempromosikan bahwa saya bisa bekam, tapi promosikan bahwa selain saya bisa bekam, saya mengetahui ilmu tentang bekam itu lebih dibanding yang lain. Walaupun tidak mungkin bisa lebih dibanding semua orang, tidak mungkin. Tapi setidaknya kita punya satu kelebihan di bidang bekamnya atau di bidang Tibun Nabawinya. Itu yang kita promosikan. Ya. Makanya tadi ketika orang mempromosikan diri bahwa saya bisa bekam, itu penghargaannya beda dengan orang yang yang bisa mengedukasi tentang bekam. Ya, baik. Oke, ini sekilas tentang apa namanya tentang konseling terapeutik. Ya, sekilas tentang konseling terapeutik. Berikutnya saya akan mulai bahas tentang diagnosa telapak tangan. Silakan Bapak Ibu dilihat tangannya masing-masing ya, supaya ketahuan, ya. Supaya ketahuan tuh tangannya ada, nanti di tangan ada masalah apa ya saya ya gitu. Oke, bentar saya coba buka slide-nya dulu. Oke, ya, siap ya. Tadi untuk masalah konseling terapeutik semuanya mungkin saya sudah kupas sedikit dulu, bahwa seorang terapis itu harus bisa memahami konseling terapeutik. Ya. Berikutnya saya akan mulai bahas diagnosa telapak tangan. Oke, telapak tangannya dibuka masing-masing. Silahkan dilihat oleh masing-masing dulu. Tidak perlu dilihatin ke saya ya, karena kalau dilihatin ke saya juga, kadang-kadang kameranya ada yang kurang jelas, atau mungkin karena memang tampilannya kecil, tidak kelihatan juga. Tapi dilihat masing-masing aja, supaya semua bisa mendiagnosa kesehatannya melalui tangannya masing-masing. Ya. Oke. Oke. Bentar. Ya, oke. Saya mau ini dulu, mau perbesar dulu. Oke. Silakan dilihat tangannya masing-masing. Ini salah satu bagian yang paling mudah dalam diagnosa. Dan perlu diingat, diagnosa tidak 100% akurat. Tidak akan ada 100% akurat. Pasti ada miss-nya, pasti ada kesalahannya. Atau pasti ada misakurasinya. Tapi setidaknya dengan kita mengetahui teknik diagnosa ini, bisa menambah kesimpulan kita setelah anamnesa. Ya. Setelah anamnesa, tambah dengan melihat telapak tangannya, jadi kita bisa membantu menyimpulkan. Dan melihat telapak tangannya itu benar-benar melihat kondisi penyakit di dalam tubuh ya, bukan melihat rezeki, bukan melihat jodoh. Kalau itu meramal nantinya gitu. Bukan, itu tidak boleh, kita ya tidak boleh menjadi seorang peramal. Ya. Kalau ramalan cuaca bolehlah dengan kita melihat awan, dengan kita melihat itu boleh. Tapi kalau meramal nasib dengan melihat telapak tangan nggak boleh. Di sini saya akan membahas itu melihat telapak tangan untuk melihat kondisi penyakit seseorang melalui telapak tangannya. Contoh yang pertama, ketika ada orang yang memiliki garis biru yang memanjang sampai ke ujung jarinya, misalkan bisa dari bawah atau cuma di jarinya saja, bisa dari bawah sini atau cuma di jari-jarinya saja ada garis biru yang memanjang, ya, garis biru, garis ungu, garis hijau, urat lah, kayak seperti urat yang kelihatan. Itu indikasi bahwa seseorang sedang mengalami stres yang cukup lumayan tinggi. Karena garis biru yang memanjang itu ya adalah indikator stresor, indikasi stresor. Coba lihat tuh Pak Ihsan Alam sedang melihat, ada nggak ya saya stres nggak ya gitu. Saya stres nggak ya? Ternyata alhamdulillah nggak ada ya, nggak, berarti bukan saya nggak stres nih, alhamdulillah gitu. Ya, ya dilihat, silakan dilihat aja stres, saya ada stresnya nggak gitu. Dan tidak harus di semuanya Pak, tidak harus semuanya, di salah satu aja kelihatan itu sudah ada indikator.
Ya, sudah ada indikasi itu sampai Pak Sahri sampai pakai senter tuh ngelihatnya tuh untuk memperjelas tuh. Sampai memperjelas tuh. Wah, kelihatan nggak ya? Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama, kelihatan nggak garis biru atau ungu atau hijau yang memanjang sampai ke ujung jari. Kalau ada, berarti kurangi stresnya, perbanyak zikirnya. Ya. Yang berikutnya, coba lihat di pangkal ibu jari. Di pangkal ibu jari ada nggak garis biru aja sama tadi? Garis biru atau ungu atau hijau ya, urat, itu kayak urat. Ada nggak seperti itu? Kalau ada, itu biasanya ada masalah pada paru-paru, Pak. Masalahnya pada paru-paru. Biasanya perokok, apalagi perokok berat, sering sekali kelihatan di sini garisnya biru, bahkan ungu, karena paru-parunya bermasalah. Ya, karena paru-parunya bermasalah. Ada yang menanyakan tentang ini. Apakah ini sudah teruji secara klinis atau teruji secara medis gitu ya? Memang untuk secara medis dan klinis tidak ada jurnal khusus yang membahas tentang ini, tapi ini diturunkan secara empiris berdasarkan keilmuan turun temurun dari para leluhur kita. Diagnosa telapak tangan ini memang tingkat akurasinya cukup lumayan tinggi, bisa lebih dari 50%. Tingkat akurasi dari mendiagnosa telapak tangan. Ya, bisa lebih dari 50% tingkat akurasinya. Tapi itu pun kalau dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa mendiagnosa telapak tangan. Kalau orang yang baru-baru bertemu orang kemudian melihat telapak tangan, mungkin masih agak bingung. Makanya mulai dari sekarang, ketika kita bertemu dengan orang, apalagi nanti Lebaran tuh ya, Lebaran kan salam-salaman, selain salaman kita lihat telapak tangannya. Wah, ini ada apa nih? Ini ada apa nih? Gitu. Tapi kita tanyakan, Pak, Bapak ada masalah ya pada paru-parunya? Pak, Bapak ada masalah ya pada ususnya, pada ininya gitu, silakan. Sambil lihat seperti itu, kalau jawabannya iya, 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 wah, berarti cara saya mendiagnosis insya Allah udah tepat nih. Tapi kalau jawabannya belum, oh enggak kok, berarti harus diperbaiki lagi cara sensitivitas dalam mendiagnosanya. Ya, oke. Ini baru dua, yaitu tadi adakah garis biru atau ungu yang memanjang di pangkal ibu jari. Yang berikutnya, coba lihat garis tangan atau ruas jari. Garis tangan atau ruas jarinya berwarna pekat atau tidak? Agak kehitaman atau tidak? Kalau warnanya pekat atau kehitaman, ruas jari atau garis tangan, itu adalah indikasi toksin di dalam tubuh terlalu banyak. Kadar toksin terlalu banyak di dalam tubuhnya. Dan biasanya toksin ini menumpuk di usus, Pak. Makanya biasanya orang yang banyak pekat warna garis tangannya atau warna ruas jarinya, biasanya perutnya buncit biasanya. Karena tadi toksinnya lebih banyak menumpuk di usus. Apalagi kalau disertai dengan sulit BAB, itu jelas ada masalah pada ususnya. Yang berikutnya, coba lihat pangkal jari. Pangkal jarinya gemuk nggak? Ya. Tapi bukan karena semua jarinya gemuk ya. Ini mah jarinya biasa-biasa aja, tapi pangkal jarinya gemuk. Walaupun badannya gemuk kan kadang-kadang proporsional. Ya ukuran jari itu proporsional. Tapi ada yang jarinya biasa-biasa aja, tapi gemuk. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Nah, kalau ada yang pangkal jarinya gemuk, itu biasanya indikasi ginjalnya bermasalah. Masalah pada ginjal. Sering sakit pinggang, buang air kecilnya tidak teratur, biasanya suka ada masalah pada ginjalnya, dan ini pangkal jarinya suka kelihatan gemuk, dan suka disertai dengan ini, ada kantong mata di bawah telapak matanya. Kalau yang pangkal jarinya gemuk, biasanya
di kelopak matanya agak bergelambir, ada kantong mata yang cukup tebal, gitu. Ya, ini coba dilihat, ya. Yang berikutnya, bercak-bercak putih pada telapak tangan. Bercak-bercak putih pada telapak tangan ini mengindikasikan adanya kadar angin di dalam tubuh yang berlebihan. Coba silakan Pak Syahri kalau habis motor-motoran. Biasanya ketika kita beres motor-motoran, ketika kita lihat telapak tangan kita tuh banyak bercak putih. Kenapa ya? Memang karena kita lagi masuk angin, lagi banyak angin di dalam tubuh kita. Dan biasanya anginnya itu lebih banyak menumpuk di lambung. Secara kodrat, dan secara sunnah Rasul juga, secara hadis Rasul, lambung kita itu, perut kita itu diisi 3 bagian, sepertiga udara, sepertiga makanan, sepertiga air. Ketika udara lebih banyak dibanding makanan dan air, maka itu yang dinamakan masuk angin. Lambung lebih banyak anginnya, dan biasanya bisa dilihat dari banyaknya bercak putih pada telapak tangan. Ya, bercak-bercak putih pada telapak tangan. Nah, kemudian kalau ujung jari telunjuk, ya, ujung jari telunjuknya itu agak meruncing, ya, agak meruncing atau agak bengkok, itu biasanya ada masalah pada usus. Telunjuknya meruncing atau bengkok, ya, itu biasanya ada masalah pada usus. Kalau jari tengahnya yang meruncing atau bengkok, bengkoknya bukan ke depan gini ya, bukan gini. Bengkoknya bukan gini, tapi misalnya ke pinggir gitu, ya, ke pinggir, bukan ke depan. Kalau ke depan kemungkinan asam urat. Kalau bengkoknya gini ini, ya, ini kemungkinan asam urat, tapi bengkoknya ke pinggir. Nah, gini. Nah, itu kemungkinan ada masalah pada jantung. Kalau gini, kemungkinan asam urat. Ya, ada masalah pada jantung kalau jari tengah. Kalau jari manis, itu biasanya masalahnya imunitas. Ya. Jari jari manisnya meruncing atau bengkok, itu biasanya masalah imunitas. Kalau jari kelingkingnya, kalau yang jari kelingkingnya meruncing atau bengkok, itu biasanya ada masalah pertama. Bisa saja kesuburan atau kejantanan. Yang kedua mungkin masalah pada tulang belakang. Ya, gitu. Nah, ini sekilas tentang diagnosa telapak tangan. Selanjutnya, ini ada nanti penjelasannya, tinggal dibaca ya. Dibaca di slide-nya nanti yang saya akan bagikan semuanya. Ini nanti dibaca ya. Tapi kenapa saya bagikannya di akhir? Supaya sekarang ketika pertemuan itu catat dulu. Karena beda antara membaca dan mencatat. Kalau mencatat itu sambil kita catat, kita ingat di dalam otak. Makanya kenapa orang tua kita yang dulu belajarnya pakai sabak ya, bukan pakai buku, apalagi sekarang tuh belajarnya pakai gadget yang dipoto gitu ya, ikut pelatihan, slide-nya dipoto, habis itu nggak dibaca lagi, lupa lagi. Tapi kalau orang tua dulu itu tulis, sudah hafal, hapus, udah langsung nempel di otaknya, karena nggak punya lagi media untuk bisa menghafal lagi. Nah, makanya sekarang pun slide saya akan share-nya nanti di akhir, ya. Modul saya akan share di akhir, supaya sekarang setiap pertemuan silakan catat aja dulu yang penting-penting, ya. Dicatat dulu yang penting-penting, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa didiskusikan. Nah, ini contoh pangkal jari yang membengkak nih. Contoh pangkal jari yang membengkak seperti ini. Ya. Sekarang coba lihat lagi telapak tangannya masing-masing ya, sebelum ke yang lain. Coba telapak tangannya dilihat masing-masing. Warnanya gimana? Ya. Warna telapak tangannya gimana? Kalau warna telapak tangannya, apalagi ujung jarinya merah, itu biasanya indikasi bahwa yang bersangkutan mengalami hipertensi, darah tinggi, atau kolesterol. Jadi ketika telapak tangan atau ujung jarinya memerah, lebih merah dibanding warna aslinya, hati-hati, darah tinggi atau kolesterol Anda mungkin sedang tinggi, sekarang sedang naik. Dan saya yakin banyak yang sekarang sedang naik kolesterolnya, karena begitu buka tadi gorengan yang dimakan gitu. Ya, wajar makan gorengan langsung gitu ya.
tarawehnya langsung merasa habis taraweh lapar, makan lagi. Soalnya tadi pas begitu di awal-awal begitu dibuka Zoom aja, udah ada yang pesan gorengan, kedengeran suaranya ada yang pesan gorengan, ada yang pesan ya udah mie instan aja, mie goreng aja gitu. Kedengeran sambil mungkin sambil Zoom sambil makan mie goreng, ya silakan aja sebetulnya, cuman hati-hati aja di bulan Ramadan ini justru sebaiknya dikurangi lah konsumsi makanan seperti itu. Perbanyak makanan yang mengandung serat. Oke lah, sekarang baru berapa hari Ramadan. Lihat deh, 15 hari Ramadan, kebanyakan orang itu banyak yang terkena sariawan, banyak yang terkena panas dalam. Kenapa? Karena memang konsumsinya banyak yang tidak mengandung serat. Kurang makan buah-buahan. Makan kok makan buah-buahan? Iya, tapi sop buah. Ya beda, Bu, itu beda lagi kalau sop buah. Ya, gitu. Makanya eh, perbanyak konsumsi makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, gitu. Coba dilihat tuh telapak tangannya. Memerah nggak? Kalau memang memerah, kemungkinan besar kolesterol dan hipertensi. Kalau pucat, berarti kebalikannya. Kalau pucat, berarti kemungkinan dia anemia, kurang darah. Ingat, anemia ya, bukan hipotensi. Antara hipotensi dengan anemia itu beda. Kalau hipotensi itu tensinya yang rendah, kalau anemia itu volumenya yang sedikit. Makanya kalau hipotensi masih boleh dibekam, tekanan darah rendah masih boleh dibekam. Tapi kalau anemia, anemia itu tidak boleh dibekam. Ya. Nah, sekarang kita sedikit ulas tentang rumus diagnosa warna wajah. Rumus diagnosa warna wajah. Kalau warna darahnya, warna wajahnya itu merah, maka kemungkinan besar itu masalahnya pada darah, masalahnya pada kekelebihan energi. Ya, contohnya seperti ini. Orang yang warna wajahnya memerah. Ini biasanya darahnya sedang tinggi, energinya sedang tinggi. Ya. Kalau warna darahnya putih, warna wajahnya putih, pucat, itu dia tuh darahnya rendah atau bahkan kurang darah dan kurang energi. Makanya perlu dibantu dengan herbal-herbal yang bersifat tonikum, penambah energi. Ya. Kalau yang warna, nah ini contohnya seperti ini, pucat ya. Kalau yang warna darahnya, warna wajahnya berwarna kuning, itu biasanya bermasalah pada imunitas. Karena biasanya warna kuning itu liver sudah bermasalah, maka akan mengganggu imunitas. Ya. Yang berikutnya, kalau warna wajahnya hitam, tapi bukan hitamnya orang Afrika atau orang Papua, bukan, tapi hitamnya hitam kusam. Ya. Hitam kusam itu menandakan bahwa dia terlalu banyak toksin di dalam tubuhnya. Ya. Nah, contohnya ini kan warnanya kusam ya, tapi bukan orang Papua ataupun bukan orang Afrika, tapi memang warnanya kusam. Maka ini perlu dibantu dengan herbal-herbal yang bersifat detoksifikasi, mengeluarkan toksin-toksin di dalam tubuh. Oke, ini sudah banyak tuh pertanyaan chat yang masuk, sampai 48 chat yang masuk. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya. Tapi kalaupun tidak terjawab semua, karena kita kan punya grup ya, kita punya grup, insya Allah bisa kita maksimalkan nanti grupnya. Untuk yang selanjutnya, saya akan share dulu kembali apa namanya link untuk daftar hadir. Siapa tahu ada yang belum mengisi daftar hadirnya. Silakan, link untuk daftar hadir saya sudah share. Untuk selanjutnya saya akan coba menjawab beberapa apa namanya pertanyaan yang masuk. Oke, coba saya lihat. Oke, saya mau menjawab. Oke, tadi dari ini pertanyaan pertama nih. Terapeutik itu apa artinya? Terapeutik itu tadi konseling yang bisa mempercepat proses penyembuhan. Ya, secara garis besar seperti itu, Pak. Paham Dani ya? Dan tadi sudah dijelaskan. Kemudian, bukan, beda dengan hipno ya. Konseling terapeutik itu tidak sama dengan hipno, Bu Dini. Ya, beda, beda dengan hipno itu beda.
Kalau hipno itu lebih cenderung ke mem- memasukkan sugestinya semakin terlalu dalam ke dalam si tubuh apa ke dalam kalbu pasiennya. Dan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hipno itu ada campur tangan bangsa jin di situ. Saya di sini tidak bisa menjelaskan detail karena memang saya bukan ranahnya, bukan tidak pernah juga belajar hipnoterapi, tapi yang jelas konseling terapeutik itu beda dengan hipno, ya, beda dengan hipno. Ini contoh-contoh seperti ini, Bu, konseling terapeutik. Karena konseling terapeutik itu tidak hanya melibatkan satu orang saja, tidak melibatkan cuma satu pasien saja, tapi bisa melibatkan keluarganya juga. Contoh seperti ini, saya dulu pernah punya pasien itu pensiunan tentara. Punya pasien pensiunan tentara yang pangkatnya sudah lumayan, sudah letnan pangkatnya. Yang namanya pangkatnya sudah letnan, otomatis ya, otomatis sudah punya bawahan. Tapi waktu itu dia sudah pensiun, dibawa oleh keluarganya datang ke tempat saya. Keluarganya bilang, Pak, tolong, ini si bapak minta diruqyah. Kenapa Bu, si bapak minta diruqyah? Karena sekarang itu sifatnya aneh Pak. Jadi sering ngelamun, sering sering bengong. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya dia itu apa semangat, dia itu punya eh, daya daya juang hidupnya itu tinggi. Tapi kalau sekarang kayaknya beda. Takutnya ada apa-apa dengan si bapak. Oke, begitu saya perdalam lagi, karena awalnya memang minta diruqyah, saya ruqyah dulu. Ketika diruqyah tidak terjadi reaksi apa-apa, bahkan si bapak pun tidak konsen ketika saat diruqyah. Akhirnya saya kembali kumpul dengan si ibu yang mengantarnya. Ibu, mohon maaf si bapak ini sudah berapa lama pensiun? Udah ada sekitar 6 bulan, Pak. Oh, udah 6 bulan pensiun. Kejadian seperti ininya udah berapa lama? Kejadian seperti ininya sekitar eh, 3 bulanan yang lalu, katanya gitu. Oh gitu. Ibu sekarang gini deh, Bu, saya bilang gitu. Ibu sekarang di rumah cari pembantu. Kenapa Pak hubungannya? Ini bisa membantu kesembuhan si Bapak. Saya bilang gitu. Membantu membantu apa? Ya pembantu rumah tangga aja biasa Bu. Tapi carinya yang laki-laki Bu ya, jangan yang perempuan. Saya bilang gitu. Carinya yang laki-laki yang bisa membantu si bapaknya, gitu. Yang membantu di rumahnya gitu ya. Mungkin tidak harus membantu masak gitu, tapi membantu beres-beres, nyapu, bersih-bersih gitu kan. Atau mungkin jadi tukang kebun gitu. Tapi yang penting punya seorang yang membantu di rumah laki-laki, saya bilang gitu. Tapi dengan seperti itu bisa membantu kesehatan si bapak, Pak. Insya Allah, saya bilang itu. Dicarilah pembantu, ya laki-laki. Ternyata 1 minggu kemudian si ibunya datang ke saya. Pak, alhamdulillah sekarang si bapak sudah mulai ada semangat lagi. Kok bisa Pak ya? Tadi Bu, kuncinya si bapak itu harus menyuruh. Karena sebelumnya si bapak itu pangkatnya letnan, punya bawahan. Apalagi di militer. Di militer itu ketika kita berkata, atasan berkata A, semua langsung nurut. Tapi ketika pensiun, yang ada di rumah itu keluarga, anak-anak, istri, yang kalau kita suruh kadang-kadang ada kata, nanti dulu deh Pak, ah si Bapak gitu aja nyuruh, nggak mau Pak, ah ada seperti itu. Si Bapak belum siap dengan itu. Makanya ketika diberikan satu pembantu yang memang bisa si Bapak ini suruh, saya bilang itu, si Bapak ini bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi, karena kembali lagi semangatnya seolah-olah seperti dia sebelum pensiun. Ya. Jadi dia tuh belum belum siap menjadi sipil sepenuhnya. Harus perlu tahapan menjadi sipilnya. Gitu. Nah itu salah satu konseling terapeutik, Bu. Jadi konseling terapeutik itu bisa melibatkan banyak orang, tidak seperti hipno. Kalau hipno itu kan orang yang bersangkutan aja yang di terapi, yang lainnya tidak perlu tahu. Tapi kalau terapeutik itu bisa melibatkan banyak orang. Gitu ya. Silakan. Terus baru pulang terawih silakan. Dukungan skill memang sangat penting membantu dan penyakitnya. Oke. Yang lainnya saya akan coba. Oke, masih terlalu ini ya, terlalu
apa terlalu ini mudah ini apa ya lah kok ada ya telapak kaki aman dengan kanan aman. Ini tadi mungkin pas ini ya, pas ngelihat telapak tangan ya, ada yang telapaknya aman, telapak tangan enggak juga lihat ya. Oke. Yang tadi yang dilihat ketika sedang melaksanakan apa diagnosa telapak tangan, boleh dua-duanya karena dua-duanya sama gitu. Di tangan kiri kelihatan, di tangan kanan kelihatan, ya itu indikasinya sama saja gitu. Jadi tidak seperti diagnosa mata. Kalau diagnosa mata antara kiri dan kanan itu beda. Tapi kalau telapak tangan kiri dan kanan sama. Ya. Garis-garisnya. Nanti kan tadi sudah disampaikan ya, akan ada eh, modulnya, akan disampaikan modulnya. Ya, kalau dulu kepala pusing, wah, Masya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Pak Ibu Alfiah Rahmiati, mudah-mudahan cepat sembuh. Habisnya saya belum bisa lupa akun sama Sandi, boleh pakai akun yang lain Bu, ya, boleh pakai akun yang lain, tidak harus pakai akun Ibu, tidak tidak harus pakai apa, tidak harus pakai HP Ibu. Ini di copy saja Bu, di copy saja, nanti diberikan ke mungkin ke anaknya, ke suaminya, ke siapa gitu yang ada di situ, bantu diisiin, nggak apa-apa. Jadi nggak harus pakai HP yang Ibu pegang, nggak apa-apa. Warna kuning itu bangsa mata Cina, ya. Tadi seperti saya bilang, warna kuningnya atau warna merahnya atau yang warna hitam juga bukan karena ras gitu. Sama warna kuning juga bukan karena ras juga gitu. Tapi ini mungkin rasnya ras kita nih yang berwarna kulit sawo matang, tapi lebih kelihatan warna kuning. Nah itu mungkin ada masalah. Tapi kalau misalkan orang Cina kan udah jelas namanya juga ras kulit kuning gitu kan. Gitu. Orang Afrika udah jelas namanya ras kulit hitam. Bukan berarti orang Afrika semuanya banyak toksin, bukan gitu. Ya. Wah ini Mas Awo nih dari Ibu Clara Divai. Minta nasihat terbaik buat pasien yang suka overthinking. Wah, ini bahasanya juga bahasa anak-anak zaman now nih. Ya, bahasa zaman now nih. Masalahnya overthinking. Oke, untuk pasien yang suka overthinking, Bu, kita biasanya berperan hanya sebagai pendengar saja. Jangan didebat. Ketika orang tersebut overthinking, jangan didebat. Ya, soalnya kalau semakin dia didebat, overthinking semakin menjadi-jadi biasanya. Untuk yang lain, overthinking itu apa ya? Berpikiran terlalu berlebihan gitu ya. Berpikiran terlalu berlebihan ya. Eh, jadi sebaiknya kita menjadi pendengar saja, pendengar setia dulu saja. Baru di satu kesempatan kita berikan sedikit-sedikit saja masukan-masukan tentang dia yang membuat dia menjadi overthinking itu kita rubah sedikit apa? Kita rubah mindsetnya ya. Gitu. Tapi untuk langkah awalnya kita jadi pendengar saja dulu. Karena orang yang overthinking itu sebetulnya ingin didengar, Bu. Ingin didengar. Kenapa dia bisa jadi overthinking? Karena banyak pikiran yang tidak dikeluarkan. Ketika sudah dikeluarkan, biasanya dia lebih nyaman. Ya, lebih nyaman. Oke, belajar diagnosa, Ustaz sendiri tidak kena asam lambung. Ya, itu apa? Dokter juga manusia, terapis juga manusia, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa diberikan kesembuhan, Pak ya. Oke. Kantong mata bisa dibekam nggak? Tidak, kantong mata jangan dibekam karena itu tidak apa berhubungan dengan kelenjar nantinya, ya. Kalau di dalam tubuh banyak angin nanti efeknya apa? Jelas masuk angin, Bu. Ya, masuk angin otomatis sindrom tubuh kita akan menjadi lebih dingin. Sindrom kita akan menjadi lebih dingin, akan terjadi pembekuan pada pembuluh darah, aliran darah tidak lancar, sirkulasi oksigen, sirkulasi nutrisi tidak lancar. Ya. Makanya kalau terlalu banyak angin di dalam tubuh, kemungkinan besar sistem metabolisme pun akan kurang berlangsung secara maksimal. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang sering kena masuk angin, direkomendasikan mengkonsumsi herbal-herbal yang bersifat panas. Contohnya habatus sauda, kemudian jahe,
kemudian apalagi ya, kunyit, itu kan herba-herba yang bersifat panas untuk mengurangi sindrom dingin di dalam tubuhnya. Dan sindrom dingin itu salah satunya karena terlalu banyak angin masuk ke dalam tubuhnya. Untuk diagnosa lidah, insya Allah nanti kita lanjutkan ya di pertemuan selanjutnya. Karena kalau kita lanjut sekarang, sudah terlalu malam, kasihan yang di Indonesia bagian timur. Obat sinusitis dan titik bekam. Sinusitis itu baiknya kalau memang apa namanya nanti di materi herbal ada sih sebetulnya. Cuman kalau untuk titik bekamnya bisa di pinggir hidung, Pak. Di pinggir hidung, ya, di pinggir hidung. Kalau untuk herbalnya apa yang namanya ya, daun daun apa? Bisa dengan ekstrak senggugu, dengan boleh digurahkan juga ya ekstrak senggugu. Tapi ada satu daun yang saya lupa namanya. Nanti lain kali kita bahas di materi herbal ya. Gitu. Herbal untuk asam urat. Nah, herbal untuk asam urat banyak, Pak. Ada yang namanya daun sendok. Daun sendok. Ada juga namanya daun kumis kucing. Ada juga yang namanya daun salam. Itu bagus untuk asam urat. Nanti untuk persiapannya kita bahas di materi herbal, Pak ya. Selama masa pembelajaran, mohon kerja dibuka. Oh iya, insya Allah nanti kan kita buka lagi ya. Kita buka lagi grupnya. Kalau kemarin sengaja kita tutup dulu supaya linknya tidak tertumpuk. Tapi sekarang sudah saya sematkan linknya. Jadi nanti kalau mau buka link tinggal dibuka sematannya aja ya. Insya Allah nanti kita akan buka ya. Dalam memberikan terapeutik dengan pasien stroke sebelah kanan dengan riwayat psikologi pernah kehilangan anaknya. Ingat Pak ya, Ibu, oh Ibu ya, Ibu Sri, untuk orang yang terkena stroke itu biasanya diakibatkan darah tinggi, ya, darah tinggi dan riwayat psikologisnya ini luar biasa kehilangan anaknya karena meninggal. Maka konseling terapeutik yang terbaik adalah kita memberikan contoh bahwa Rasulullah, nabi-nabi kita, contohnya Nabi Nuh, itu ditinggalkan oleh anaknya demi kebaikan Nabi Nuh itu sendiri. Mungkin kalau anaknya masih hidup, anaknya akan menjadi beban bagi Nabi Nuh untuk bisa berdakwah. Sama kepada pasien ini pun, tapi jangan bilang bahwa anaknya akan menjadi beban nantinya. Tapi ini sudah menjadi jalan Allah yang terbaik, ya. Khawatirnya kalau misalkan anaknya diberikan waktu apa, diberikan umur yang panjang, ada hal-hal yang memang Allah tidak ridho gitu aja. Dan sudah pasti ini adalah takdir dari Allah. Jadi kita kembalikan berikan motivasi bahwa ini merupakan takdir Allah yang harus kita terima, yang harus kita tawakal tawakal kepadanya. Jangan sampai jangan sampai kita malah memperkeruh suasana. Ketika ada orang yang terkena stroke, apalagi riwayatnya pernah ditinggalkan oleh anaknya, kita malah seolah-olah menyalahkan Allah. Iya ya, padahal kenapa bukan bapak aja yang meninggal duluan gitu. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Ya. Jadi kita berikan motivasi positif bahwa ini adalah jalan yang terbaik bagi Allah. Jalan selanjutnya bapak harus sehat atau ibu harus sehat. Supaya apa? Supaya bisa mendoakan anak ibu atau anak bapak yang sudah meninggal, sudah mendahului kita. Dengan seperti itu, insya Allah tensi darahnya semakin bisa menurun, semakin bisa stabil, dan insya Allah kalau tensi darah stabil, biasanya proses penyembuhan stroke itu akan lebih maksimal. Gitu Bu, ya, Bu Titin ya. Saya pernah belajar kalau makanan punya sifat panas dingin. Kalau untuk mendiagnosa sifat panas dingin di tubuh pasien bagaimana? Sebetulnya untuk bisa menentukan panas dingin pada tubuh pasien itu dengan punggung telapak tangan juga bisa, Pak. Pak Galih ya. Dengan punggung telapak tangan juga bisa dipegang. Kalau memang terasa panas berarti memang dia sedang mengalami sindrom panas. Tapi ketika dipegang dia memang suhu tubuhnya dingin berarti dia sedang mengalami sindrom dingin. Tapi ada cara juga yang lain. Tadi ketika tensi darah tinggi itu biasanya eh, sifat panas di dalam tubuh pasien itu sedang bergejolak, sedang dingin, sedang tinggi. Ya, ketika tensi darah naik, dan tensi darah naik itu dilihat dengan warna wajah yang agak kemerahan. Salah satunya seperti itu. Ya, jadi untuk mendiagnosa sifat panas atau dingin pada pasien, yang paling mudah itu dengan punggung telapak tangan.
Sama ketika kita akan menentukan titik bekam. Ketika bagian tubuh yang mengalami peradangan, panas kan ya peradangan itu, kita pegang dengan punggung telapak tangan lebih panas, bekam di situ supaya panasnya lebih bisa lebih dinetralisir. Ya, gitu. Kalau urat biru di pangkal tangannya melintang tidak lurus ke bawah sama ya sama Bu. Jadi tidak harus melintang, itu cuma gambaran saja. Berkelok-kelok pun sama. Gitu. Ya. Berarti bisa dikatakan komunikasi yang nyambung bikin pasien senang. Nah itu contohnya itu ya Bu, yang pada dasarnya seperti itu. Jadi kenapa ketika pasien sebelum kita tangani saja sudah bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, ya karena memang endorfinnya keluar ya, terus dopaminnya juga keluar, sehingga proses penyembuhannya akan lebih baik gitu Bu. Ya, memang seperti itu. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan pasien, memang bagusnya pasien itu dibuat senyaman mungkin dengan keberadaan kita. Jangan sampai pasien datang ke tempat kita, kitanya lagi jemedut, kitanya lagi gak enak moodnya gitu. Wajar manusiawi mood kita gak enak, tapi ketika kita berhubungan dengan pasien sebenarnya jangan seperti itu. Ya. Kalau sering sendawa itu angin juga ya? Iya betul Bu. Itu sendawa diakibatkan angin yang menumpuk di lambung, didorong oleh asam lambung sehingga keluar. Jadi banyak sering sendawa. Bagi satu Ustaz, boleh nggak terapis pakai alat medis seperti alat cek tensi? Kalau di peraturan Pak ya, kalau di peraturan eh, di Permenkes nomor 61 tahun 2016 dan ada yang terbaru lagi, memang penyiar tradisional itu tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat medis, tapi ada pengecualian kecuali untuk alat-alat medis yang diperjualbelikan bebas. Contohnya tensi darah diperjualbelikan bebas, alat cek darah ya tustik itu diperjualbelikan bebas. Kalau yang seperti itu masih boleh ya, jadi masih diperbolehkan. Kalau misalkan yang sudah kayak mikroskop gitu kan itu tidak diperjualbelikan bebas ya, apalagi yang ada zat kimianya itu kan tidak diperjualbelikan bebas, jadi pasti ada larangan gitu. Nah makanya kalau kita sebagai penyiar tradisional minimal tensi atau alat cek darah itu kita punya, itu tidak apa-apa ya. Apabila ikhlas ketika anak meninggal maka akan mendapatkan eh, baitul hamdul kalau sudah iya insya Allah ya. Karena kan apalagi kalau anaknya di sebelum usia balik, banyak yang berkata itu adalah tabungan kita gitu. Ya, tabungan kita di surga. Tapi harus kita pahami, tabungan itu harus kita isi. Kita punya tabungan kalau nggak kita isi kan habis lama-lama Bu. Kebanyakan orang itu berpikir tenang saja kita udah punya tabungan insya Allah masuk surga. Ya tabungannya kalau tidak kita isi dengan amal soleh kita, mau gimana? Ya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya ya memang apalagi anak yang belum balik meninggal itu memang menjadi tabungan orang tua, salah satu jaminan masuk surga. Tapi jaminan itu akan terkabul jika kita mengisi tabungan yang ada itu dengan amalan-amalan soleh. Jangan mentang-mentang kita punya anak yang sudah meninggal, yang meninggal belum di usia balik, kitanya seenaknya melakukan maksiat, ya tabungannya habis, gitu. Ya, itu ya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di hari Sabtu depan. Jadi untuk besok tidak ada pertemuan karena kita jadwalnya Sabtu Ahad. Nanti pun kalau memang ada materi yang kurang tersampaikan, ada mungkinlah kita kompensasi di waktu yang selanjutnya. Sekarang saya akan remote spotlight-nya ya. Saya minta semuanya eh, di on kan kameranya semuanya. Silakan di screenshot masing-masing supaya bisa saling mengenal. Silakan di on cam semuanya, on cam semuanya, perlihatkan wajahnya,
Dan masing-masing screenshot, ya, masing-masing screenshot silakan. Ya, ini sebagai bentuk silaturahim kita, walaupun kita belum bisa berkomunikasi, tapi setidaknya kita sudah bisa mengenal wajah-wajah teman-teman kita, wajah-wajah saudara-saudara kita yang ada di room ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan wajah-wajah inilah yang nantinya akan dipertemukan oleh Allah di surga, yang akan dipertemukan oleh Allah di jannahnya, yang mudah-mudahan kita bisa membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Silakan ya, di screenshot semuanya. Nanti kita sama-sama share. Saya akan buka grupnya. Tadi kan seperti anjuran dari Pak Selamat ya, dibuka grupnya supaya bisa bertukar informasi. Insya Allah saya akan buka. Dan silakan kirimkan. Jadi kelihatan, oh ternyata si yang namanya Pak Danang ini, yang namanya Pak Hamdan itu yang ini, yang namanya Pak Irfan itu yang ini. Kan banyak yang belum mengenal kan ya, baru cuma nama-namanya aja. Tapi oh ibu udah ganti baju, ya udah. Kalau udah ganti baju nggak apa-apa. Tapi yang masih dengan kondisi auratnya tertutup, silakan buka kameranya, screenshot, dan nanti di-share ke grup khusus, ya grup khusus kita ya. Oke. Dan sekarang saya juga akan membuka mikrofonnya karena kita akan sama-sama mengakhiri pertemuan ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi jalan menuju surga Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.